Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di Jumat ini, di antara sekian hamba Allah yang tengah menjalani kesibukan beraktivitasnya, kita hamba-hamba Allah yang belum tentu dalam pandangan Allah disebut sebagai hamba yang saleh, yang belum tentu dalam pandangan Allah bebas dari maksiat, ternyata dengan cinta Allah Subhanahu wa taala masih dilembutkan hati kita, diringankan langkah kita yang terpilih dihadirkan di masjid Allah ini untuk menunaikan ibadah Jumat kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Jumat hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, dalam catatan sederhana hati seorang muslim yang telah berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat kurang lebih sebanyak 650 kali dalam hidup. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1150 kali dalam hidup. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidupnya. Demikian seterusnya sesuai dengan jumlah bilangan usia. Namun pertanyaan terbesarnya, hingga Jumat yang kita tunaikan ini, dari sekian ratus dan ribuan kali kita menunaikan Jumat, adakah di antara kita memahami hakikat Jumat ini? Adakah kita sudah mengerti esensi Jumat ini? Mengapa Jumat dijadikan sebagai pengganti ibadah zuhur? Atau jangan-jangan selama ini di antara sekian ratus Jumat yang kita tunaikan, ribuan kali rukuk dan sujud yang kita laksanakan, kita tidak memahami dan belum mengerti tentang hakikat Jumat ini. Jangan-jangan di antara kita menunaikan Jumat hanya sekedar menunaikan ibadah formalitas saja, numpang ikut duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, kemudian menunaikan salat 2 rakaat lantas pulang begitu saja. Jika ini yang terjadi, maka bukan itu yang diinginkan dari esensi Jumat yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan coba menghadirkan kembali esensi Jumat dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang hakikat Jumat, kita akan diantarakan oleh perjalanan sejarah pada rutinitas kaum jahiliyah, bahkan jauh sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kala itu orang-orang jahiliyah sudah memiliki kebiasaan rutin dalam sepekannya. Ada di antara mereka yang berprofesi sebagai pedagang, dikenal dengan nama tujar. Ada di antara mereka yang menyibukkan dirinya untuk menghimpun syair, lirik-lirik yang indah, dikenal dengan syu'ara. Ada di antara mereka yang bahkan mereka habiskan hidupnya untuk merumuskan,
menulis mantra-mantra dan jimat-jimat yang akan mereka pasarkan, yang disebut dengan kuhan dan sahir, dukun dan para tukang sihir. Mereka ini beraktivitas dalam sepekan. Dimulai dari hari yang pertama disebut dengan Al-Ahad. Hari yang kedua disebut dengan Yaumul Isnin. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi hari Senin. Hari ketiga mereka namakan Yaumul Thulatha. Dari bahasa Arab Thalatha. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi hari Selasa. Hari selanjutnya keempat mereka namakan Yaumul Arbi'a. Dari kata Arba' diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Hari yang kelima mereka namakan dengan Yaumul Khamis. Dari kata khamsah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Di sepekan ini dari hari Ahad sampai dengan hari Kamis mereka akan sibukkan waktunya untuk menunaikan rutinitas yang tadi telah disebutkan. Bagi para pedagang, mereka akan mengumpulkan harta, sibuk mencari dunia, kumpulkan tenaga untuk mengumpulkan satu tanda kehormatan yang akan mereka kumpulkan pada hari yang ke-6 yang selanjutnya. Demikian para syuara, mereka akan pergi ke lembah-lembah, ada yang pergi ke bukit-bukit, mengumpulkan ide-ide cemerlang untuk mendatangkan ilham dan menuliskan puisi-puisi syairnya. Demikian Quran mengilustrasikan di Quran surah ke-26 ayat 224 itu. Demikian kahin, sahir, mereka akan sibukkan waktunya untuk mencari merumuskan mantra-mantra ajaib yang mereka akan kumpulkan dan tampilkan pada hari yang selanjutnya. Di hari apa itu? Hari yang ke-6. Yang uniknya, mereka akan namakan bukan dengan nama bilangan lagi. Tidak disebutkan Yaumus Sadis, hari yang ke-6, atau Yaumus Sittah, atau Set yang ke-6, tapi mereka akan namakan dengan nama kebanggaan untuk memamerkan, menunjukkan pesta pora dari hasil kegiatan yang telah mereka tunaikan tadi. Yaumul Arubah. Mereka namakan Yaumul Arubah, hari berbangga diri sebagai seorang Arab. Hari untuk menunjukkan kerja keras dan pesta pora dari 5 hari sepekan ke belakang yang telah dipenuhi. Jadi aktivitas mereka dari mulai hari Ahad sampai hari Kamis, mereka akan kumpulkan demi persiapan di Yaumul Arubah. Pekerjaan dunianya hanya untuk pamer saja, hanya untuk kebanggaan saja, hanya untuk pesta pora saja. Jadi kegiatan dalam sepekan hanya ditujukan berbangga-bangga di akhir pekannya. Cuma kumpul, menyampaikan, menampakkan, dan menunjukkan dengan sifat ria yang muncul pada saat itu. Maka berkumpulah mereka di pusat hiburan yang dinamakan dengan aswaq. Ada di Suq Maqam, Suq Dumatul Jannah. Lalu mereka akan berlomba memamerkan hasil pekerjaan selama sepekan itu. Puncak pertandingannya ada di sekitaran Jabal Qubais yang sekarang menjadi istana raja itu di dekat Ka'bah. Maka mereka akan kumpulkan orang yang hartanya paling banyak, paling kaya, bekerja selama sepekan, maka akan diangkat sebagai hartawan terpandang di zamannya. Maka kita kenal kemudian ada namanya Abu Lahab, ada Abu Jahal, dan golongan-golongan yang lain. Ada Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Mereka termasuk pekerja keras dalam kafilah tujar yang kemudian saking banyaknya hartanya diangkat sebagai tokoh hartawan yang dihormati pada saat itu. Maka naiklah mereka dengan hartanya, dipandang sebagai orang yang paling kaya. Jadi yang kaya tetap kaya, yang budak menjadi budak. Yang hebat semakin meningkat, yang tidak punya apapun nasabah dalam kehidupannya, tidak perhatian dalam sisi kehidupannya, tidak melihat siapa yang ada tetangga di sampingnya. Yang penting saya akan diangkat dan tinggal saya. Demikian para syuara, mereka akan berlomba menampilkan syair-syair terbaiknya. Ada Imra'il Qais, ada Nadir Al-Azdiyan, ada Zuhair bin Abi Salma, ada Al-Khutayyah. Dan yang paling hebat syairnya, yang paling bagus liriknya, akan ditulis dengan tinta emas dan ditempelkan di dinding Ka'bah yang disebut dengan mu'allaqat, yang kelak di zaman Islam akan digantikan dengan kiswah yang dituliskan dengan tinta emas itu. Demikian kahin, dukun, sahir, tukang sihir. Mereka akan pamerkan mantra-mantra terbaiknya yang mereka rumuskan selama sepekan ke belakang. Mereka akan tampilkan. Maka yang paling unggul mantranya, dialah yang akan menjadi tokoh sentral spiritual yang menginspirasi semua lekuk kegiatan dan merumuskan serta mengizinkan apakah kegiatan terjadi atau tidak dengan izin mereka. Demikianlah halnya. Selama sepekan kegiatan hanya untuk dunia. Kumpul, pamer, pesta, bola, hiburan, menunjukkan saya yang paling atas, ini yang paling atas. Allahu Akbar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
menjalankan risalah, menampilkan keindahan Islam. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menunjukkan prototipe kehidupan baru yang beda dengan tipikal rutinitas jahiliyah. Bagi orang beriman mesti beda jalan kehidupannya dengan yang belum beriman. Bagi orang beriman mesti lain cara hidupnya dengan orang-orang jahiliyah yang belum beriman. Maka sesaat sebelum berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu, Allah turunkan satu ayat dalam satu surah yang akan melahirkan satu sejarah menunjukkan perbedaan karakteristik jahiliyah dengan orang-orang beriman. Turunlah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya dan mari kita lihat di sini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah memanggil orang-orang beriman untuk membedakan dengan yang belum beriman. Kemudian akan memberikan sesuatu yang penting yang menunjukkan karakter yang berbeda dengan yang belum beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jika kalian kemudian diseru untuk mendekat kepada Allah, menunaikan salat di hari Jumat. Hadirin, namanya kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa berkumpul-kumpul yaumul arubah, kumpul untuk bangga, kumpul untuk pamer, seketika dengan turunnya ayat ini, hari untuk orang beriman dirubah namanya oleh Allah menjadi Jumat, bukan arubah. Bagi jahiliyah yang belum beriman arubah, bagi kalian orang-orang beriman Jumat. Apa itu Jumat? Dalam bahasa Arab kalimat Jumat setidaknya memiliki satu akar kata bernama al-jama'ah yang memiliki 3 makna. 3 makna. 1, sesuatu yang berkumpul ramai. Yang kedua, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya sekadar berkumpul, tapi merapatkan satu dengan yang lainnya. Karena itulah surah Al-Jumu'ah diawali dengan surah As-Saff ke-61 untuk memberikan isyarat bahwa Jumat diawali dengan merapatkan hubungan satu dengan yang lainnya. Tapi yang paling indah, makna yang ketiga, yang diiringi dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi bukan sekadar berkumpul, bukan sekadar datang, tapi juga memperhatikan satu dengan yang lainnya. Seakan-akan Allah ingin mengisyaratkan dalam penamaan ini. Kalau orang-orang jahiliyah yang belum beriman, cuma kumpul-kumpul saja, cuma bangga-bangga saja, cuma senang-senang saja. Orang beriman tidak. Yaumul Jum'ah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat terbaik di muka bumi. Bukan di hotel, bukan di pusat hiburan, bukan di tempat pesta bola, tapi di tempat di rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Untuk apa? Kalau cuma kumpul. Jangankan orang beriman, non-muslim pun bisa kumpul. Orang beriman tidak. Untuk berkumpul, merapatkan dan memberikan perhatian satu dengan yang lain. Kalau orang jahiliyah cuma kumpul, tunjukkan saya yang paling kaya, saya yang paling hebat, saya yang paling tinggi segalanya. Orang beriman tidak. Dia mesti tahu siapa yang hadir di sampingnya. Dia kenal siapa yang ada di depannya. Dia lihat apa kebutuhannya. Karena itulah demi Allah kutip sampaikan. Demi Allah kutip sampaikan. Nabi SAW setelah turun ayat Jumat ini, dipraktekkan Jumat, tidak pernah terjadi ada Jumat kecuali diketahui siapa yang datang di samping, siapa yang hadir di masjidnya, siapa yang membutuhkan bantuan seadanya. Maka Masya Allah, tidak ada orang kelaparan datang Jumat kecuali mendapatkan makanan. Tidak ada orang kehausan kecuali datang Jumat hilang dahaganya. Tidak ada orang sakit kecuali datang Jumat mendapatkan pertolongan dari bagian sakit. Tidak ada orang kesulitan kecuali saat datang Jumat mendapatkan bagian dari kebaikan Jumatnya. Sulaik al-Ghafani, bukan penduduk Madinah, datang ke masjid Nabi SAW. Kemudian masuk, tiba-tiba langsung duduk. Ditunjuk oleh Nabi SAW, dikatakan, "Idza dakhala ahadakumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau di antara kalian ada yang masuk masjid dengan i'tikaf, jangan langsung duduk, awali dengan salat 2 rakaat. Hadirin, ulama hadis sepakat mengenai hadis ini. Ini bukan ingin menunjukkan esensi tahiyatul masjid. Ini hadis yang terpisah. Karena orang Madinah sudah paham dengan hukum tahiyatul masjid. Tapi Nabi ingin menunjukkan ini ada teman kita, bukan berasal dari Madinah, belum tahu kebiasaan di masjid. Ketika Nabi menunjuk wajah sahabat ini, maka semua mata tertuju kepadanya. Melihat siapa beliau, apa
yang ingin dibantu. Dan tidaklah sulit meninggalkan Madinah, masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali selesai seluruh keperluannya. Datang seorang ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi melihat orang itu, mengatakan pada para sahabat, siapa yang mau menjamunya? Semua pada pun mengangkat tangan. Bukan si fulan, Allahu Akbar. Semua mengangkat tangannya mengatakan, bala ada ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Anda tahu siapa yang dipilih Nabi? Orang pertama yang mengangkat, yang membawa ke rumah, yang menyiapkan di rumah, menyampaikan kepada istri, kita akan kedatangan tamu, kita jamu malam harinya. Tidurkan anak-anak terlebih dahulu. Engkau temani mereka tidur. Siapkan hidangannya di meja makan. Aku akan temani. Ketika ditemani dalam makannya, Masya Allah, dipadamkan cahaya. Makan seolah-olah berdua. Yang satu makan dengan lahapnya, yang satu ternyata hanya mengambil udara saja, menunjukkan seakan-akan dia sedang makan. Padahal di rumahnya tidak punya bekal makan, kecuali satu porsi itu saja. Anda bisa bayangkan semangat Jumat yang dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan Jumat solusi, bukan cuma Jumat kumpul-kumpul. Lantas besoknya Nabi mengatakan, Masya Allah, ada ahli surga yang menjamu seorang tamu tadi malam. Jumat solusi. Jumat solusi ya ikhwan. Nabi tidak menginginkan Anda cuma datang, duduk dengan khutbah, ngantuk lantas pulang. Ironisnya itu yang kita dapatkan. Bayangkan kalau itu kita praktekkan dalam kehidupan. Sampai Nabi membuat tempat ahlus sunnah sekitaran Madinah. Di situ ada orang-orang yatim, di situ ada pembelajar, di situ ada orang miskin. Yang diketahui ketika datang diberikan bantuan, diberikan segalanya, sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mendahulukan kepentingan sahabatnya walaupun mereka butuh dengan apa yang mereka perlukan. Itulah Jumat, di mana kita di antara semua. Jangan-jangan selama ini Jumat kita tidak kenal siapa yang ada di samping kita, siapa yang berada di belakang kita. Padahal kita paham maknanya, tahu hadisnya. Antum hafal hadisnya, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin satu dan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan. Antum hafal hadisnya, mukmin satu dan yang lainnya bagaikan satu tubuh yang kalau sakit dia bisa merasakan. Itu semangat dari Jumat, turunan hadisnya. Wallahi aina al-an min haqiqatil Jumat. Mana sekarang hakikat itu? Jangan-jangan tiap pekan ada Jumatan. Tapi saudara sakit Anda tidak bisa bantu. Ada yang kebanjiran dan dia tergerak. Orang lain merasakan Allahu Akbar sulitnya mengatasi kebanjiran. Ada muslim yang ikut Jumat hanya sekedar foto-foto saja. Ada yang menikmatinya bahkan aina Jumat. Di mana esensi Jumat? Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mesti berubah. Kita mesti kenal. Kalau itu dipraktekkan dengan baik, Masya Allah, tidak ada mahasiswa yang datang ke Jumat kecuali barangkali bisa bertemu dengan dosen yang bisa menyelesaikan persoalan. Ada orang sakit yang tidak bisa ke dokter, dia bisa bertemu dengan dokter yang memberikan resep. Ada seorang yang belum punya pekerjaan, bertemu dengan orang yang melimpah segala pekerjaan, dia berikan solusi. Ada orang yang barangkali punya persoalan, bertemu dengan alim, ustaz, ulama, syekh, selesai satu persoalan. Itu yang kita dapatkan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat ini sebagai Jumat terbaik untuk kita, yang merubah cara pandang kita dan menguatkan ukhuwah kita, serta menjadikan insyaallah Islam bisa tegak dengan segala nilai-nilai kebaikan seperti ulama dulu kita mencita-citakannya di negeri tercinta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Allahu yastaghfir lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menguatkan kembali sedikit untuk melengkapi makna Jumat tadi. Setelah kita paham bahwa Jumat itu adalah Jumat solusi, Jumat ukhuwah, Jumat untuk mengeratkan silaturahim di antara kita,
lantas kemudian Allah ingin mengingatkan kepada kita, tidak cukup dengan berkumpul saja. Kalau sekedar kumpul, saling bertemu, saling curhat, jangankan Anda yang beriman, non-muslim pun bisa melakukan itu. Maka diteruskan kalimatnya dengan fas'au ila dzikrillah. Ini bagian penutup yang paling penting. Maka hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, setelah kalian berjumpa, berkumpul, melihat, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Kalimat zikir tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali segala aktivitas yang menjadikan kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum ba'da salat menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika tuntas menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah. Kalimat thayyibah yang Anda ucapkan itu bagian dari zikir yang mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah itu zikir. Hadis Muslim hadis 591. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir. Hadis Muslim hadis 593. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir. Hadis Muslim hadis 597. Anda yang kemudian berdoa, itu pun zikir. Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah saya, minta berdoa kepada saya, maka aku akan kabulkan dan mengingat kepada engkau. Zikir, doa bagian dari zikir. Ibnu Majah nomor hadis 925. Tidak pernah Nabi SAW meluangkan waktu dalam hidupnya kecuali selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan selepas salatnya. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa itu bagian dari zikir. Membaca Al-Quran itu zikir. Bahkan Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan Quran ini sebagai zikir. Jadi ketika Anda sedang membaca Quran, Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Quran bahkan itu zikir dan lebih tinggi dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Disebutkan 4 kali bahkan di satu surah. Surah ke-54 ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Menghafal Quran, mengingat Quran disebut oleh Quran sebagai zikir. Jadi menghafal Quran, ketika sedang menghafalkan Quran ini, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Islam itu bukan cuma salatnya, baca Al-Qurannya, Masya Allah. Bukan cuma istighfarnya, doanya, tapi semua aktivitasnya harus menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang beriman itu, ulul albab itu, semua aktivitasnya dijadikan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya zikir, duduknya zikir, makannya zikir, pekerjaannya zikir. Hadirin, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara orang yang berjalan dengan zikir dengan orang berjalan tanpa zikir. Orang yang zikir ingat kepada Allah, maka dia akan berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada orang jalan beringat kepada Allah kemudian dia berjalan dengan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jaga pandangan karena dia saat memandang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat Quran surah ke-24 ayat ke-30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi para pria-pria yang beriman, jalannya menatap harus pada yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Yang baik-baik dia, yang tidak baik menurut Allah paling baik. Makannya zikir. Mustahil ada orang yang makan mengingat Allah kemudian menyentuh makanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya zikir. Mustahil ada orang bekerja, memegang penanya, ingin tanda tangan proyek dalam pekerjaannya. Saat itu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mampu menggerakkan tangannya untuk tanda tangan proyek yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus semuanya zikir. Zikir. Sekarang tunjukkan pada kami, ikhlas sekalian. Dari sepekan ke belakang yang telah kita jalani sampai Jumat ini, berapa aktivitas kita yang jadi zikir dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kemarin bukan ke belakang, Masya Allah. Zikir salat kita belum maksimal. Salat disebut zikir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Cek bagaimana kualitas zikir salat kita dalam sepekan ke belakang. Jangan-jangan kemarin saja salat kita masih belum berjamaah.
Itu pun tidak dilakukan di masjid. Sahabat Nabi sudah mengajar sunnahnya. Perhatikan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran halaman 38 paragraf yang pertama dari 1 sampai kedua, beliau sebutkan sahabat Utsman bin Affan menantu Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, orang paling dihormati oleh Nabi, sangat pemalu, malaikat malu kepada beliau, bisnisnya sangat sukses dalam kehidupan. Jangankan salat fardunya, masih bisa menunaikan tahajudnya setiap malam, bahkan sampai hafal Quran. Sampai khatam Quran. Antum sahabat Nabi bukan, tabi'in juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, tidak menikah dengan putri Nabi. Berapa suksesnya antum dibandingkan dengan sahabat Utsman bin Affan? Surga belum ada jaminan, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Allahu Akbar. Jangankan persoalan salat sunnah ini, jangan-jangan sampai dengan Jumat ini salat fardu kita belum maksimal. Kalau cuma kerja, mengumpulkan harta, tambah lagi, jangankan antum, non muslim bisa lebih hebat dibandingkan dengan antum. Kalau cuma untuk weekendnya dihabiskan untuk pesta pora, koya-koya, cuma pamer saja, Korun lebih hebat dibandingkan dengan antum. Fir'aun lebih jagoan dibandingkan dengan antum. Namrud lebih hebat dibandingkan dengan antum. Kita orang beriman. Bacaan Quran kita. Jangan-jangan sampai sepekan ini belum pernah baca Al-Quran. Allahu Akbar. Al-Quran dibaca tiap hari. Tapi Al-Quran tidak pernah disentuh. Mu'al. Sebagai akhir dari bahasan Al-Quran. Seorang anak usia 4 tahun tinggal di Asia Tenggara. Satu kali anak ini matanya buta. Keluarga sederhana ingin menghafal Al-Quran. Lalu minta kepada abinya untuk diantar menghafal. Dimodifikasilah motor yang sangat sederhana ini. Dashboardnya kemudian diluaskan. Lalu ditempelkan ayat-ayat Quran. Setiap perjalanan abinya melihat ke situ Mu'adz yang mengulang. Demikian seterusnya. Singkatnya sampai Mu'adz hafal Quran yang mengantarkan belum hafal. Tapi insya Allah mendapatkan pahala. Seperti hadis Muslim hadis 1893 dan di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Secara singkat, ketika berhasil menghafalkan Qurannya, bahkan makhrajnya sesuai dengan syekhnya, menjadi viral kisahnya di media di Timur Tengah. Maka datang reporter dari Kuwait ingin merekam dan bertanya kepada beliau ini, untuk apa menghafal Quran ini? Perhatikan jawabannya, dan di sini kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh Mu'adz, wahai Syekh Mu'adz, anak 4 tahun sebagai penghargaan dipanggil dengan Syekh. Jika ananda diperkenankan berdoa saat ini dan dikabulkan, apa yang akan ananda mohonkan kepada Allah dengan Quran yang telah dihafalkan ini? Perhatikan jawabannya. Pertama, wallahi as'alullah rabbal alamin. Wallahi, saya akan meminta kepada Allah Rabbul Alamin untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Karena saya bisa hafal Quran ini dengan keadaan buta mata saya. Saya takut kalau mata saya dibuka kembali, lantas saya melihat maksiat dengan mata saya, akan hilang Quran yang telah saya hafalkan. Anak 4 tahun, 5 tahun, mata buta, mau menghafal Quran dan menikmati dengan kebutaannya mendapatkan Al-Quran. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, matanya sehat, fisiknya kuat, sampai hari ini masih belum punya waktu untuk sekedar membaca saja. Antum butuh 8 tahun lagi ya ikhwan. Yang kedua, wallahi dia katakan demi Allah, kita buat kecil. Saat saya datang di akhirat nanti, menghadap kepada Allah, innama ji'tu li rabbi yawmal qiyamati yawmal hasad wa la yusahibni abi, dan ayah saya tidak mampu lagi menemani saya, wa la ummi, dan tidak ada ibu saya. Faji'tu fardan, kemudian saya akan sendirian, badan saya gemetar, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya akan bermohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, saya telah berusaha menghafalkan Quran sampai datang di hadapanmu saat ini. Maka jika itu semua belum cukup menjadikan saya mendapatkan ridhamu dan harus dihukum di neraka, mohon ya Rabb, kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Mohon kurangi hukuman saya ya Allah dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ada anak kecil usia 4 tahun, usia 5 tahun, matanya buta, menghafalkan Qurannya sebagai persiapan zikir menghadap kepada Rabbnya. Itu pun masih merasakan kurang dalam hidup. Antum diberikan 40
tahun, 50 tahun dengan segala keluasannya sampai Jumat ini. Berapa persiapan zikir yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah panggil cepat anak-anak Palestina yang masih berusia 4 tahun, 5 tahun. Saking sayangnya Allah kepada mereka, cepat pulang. Kamu cuma makan setengah roti dibagi untuk 16 orang. Minumannya diracun dulu, Masya Allah. Tidak mudah hidupnya. Tapi Masya Allah semangat mereka menghafal Quran. 4-5 tahun sudah 30 juz, rata-rata 15 juz. Begitu pesawat drone itu datang di kejauhan, dari atas mengintai, para penghafal Quran akan mengatakan, itu di bom itu tertulis nama saya akan pulang duluan. Yang lain mengatakan tidak, saya akan pulang duluan. Yang lain berkata tidak, saya akan pulang duluan. Masya Allah. Karena itu Allah sayang kepada mereka, dipanggil lebih cepat. Karena untuk mendapatkan nikmat dalam kubur sebagai pembuka surga. Quran surah ketiga ayat 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Hei, Anda jangan kira orang-orang wafat di jalan Allah itu wafat begitu saja. Tapi kami akan limpahkan rezeki yang lebih mewah di alam kubur. Sampai mereka berkata, wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka akan berkata, kalau mampu, mereka akan pulang kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Akan dikatakan, kalian jangan nangis ya. Jangan setia. Hei orang-orang Indonesia, jangan tangisi saya. Hei orang-orang sekitaran, jangan tangisi saya. Di sini lebih enak dibandingkan dengan kalian. Kalau bisa cepat menyusul di sini. Kita ada di mana? Barangkali kita dihidupkan sampai Jumat ini. Karena Allah belum cukup bekal kita. Harus banyak meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak meningkatkan taubat kita kepada Allah. Karena itulah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan hati kita untuk berubah mulai Jumat ini mau sampai kapan. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka seharusnya Anda mulai berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita berdoa dengan khusyuk. Kita pasrahkan jiwa kita dan memohon hidayah kepada Allah agar Allah bisa merubah tapak kehidupan kita mulai di Jumat ini di masjid yang insyaallah jadi saksi bagi kita di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu. Tuhai Allah, kami bermohon kepadamu di Jumat ini. Jika ada satupun di antara hamba-Mu yang datang ke rumah-Mu ini, ya Allah, untuk menunaikan Jumat datang membawa lumuran dosa, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini, ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosa. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami hamba-Mu datang membawa kegelisahan hidup dunia, ya Allah, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan tempat-Mu ini, ya Allah, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma la asran illa yassarta. Jika ada di antara kami, ya Allah, yang datang ke masjid ini membawa kesulitan hidupnya di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan Jumat dan niat ikhlas untuk berubah yang ia tanamkan pada jiwa, mohon angkat dan sembuhkan dan angkat tuntaskan segala kesulitannya ya Rabbal Alamin. Allahumma la maridan illa syafaita. Dan jika ada di antara kami yang sedang beruji dengan penyakit seberat apapun, ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakit. Allahumma idza kana minna ya Allah wahidun qariban aw ba'idan minka ya Rabbal Alamin lam yahtadu ila al-islam wa lam yusallu hatta al-jumu'ah wa lam yataqarrabu ila al-Quran. Allahumma hadihim ya Allah liyataqarrabu ilaika ya arhamar rahimin liyahtadu ila al-islam ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika di antara ada keluarga kami, ya Allah, jika ada di antara keluarga kami, tetangga kami, kerabat kami, teman-teman kami, ya Allah, yang sampai hari ini belum memeluk Islam, belum mendapatkan hidayah, maka mohon sentuh hatinya, ya Allah. Bimbing mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat, ya Rabbal Alamin. Jika ada di antara kami, ya Rabbal Alamin, sudah menyatakan dirinya beriman, masuk Islam, tapi masih menjauh darimu, ya Allah, masih banyak bermaksiat, masih jauh dalam menunaikan Islam, belum mau mendekat kepada tuntunan Al-Quran, maka sebelum Kau wafatkan dia, ya Allah, mohon di hari ini Kau berikan hidayah. Ya Allah, sentuh hatinya, ya Allah. Allahumma rzuqna ni'matat taubat.
Ya Allah, berikan kenikmatan taubat kepadanya ya Allah. Sadarkan bahwa kehidupannya tidak lama ya Allah. Sadarkan ia bahwa ia kapan saja bisa wafat menghadapku ya Allah. Allahumma rizqhu ni'matan thayyibah wa hayatan fiha husnul khatimah. Wa yaqulu ya Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa takhulu lana ya rabbal alamin bi kalimatin mutma'innah ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kau katakan kepada kami dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang saja kembali kepada Rabb yang penuh dengan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, ayo cepat masuk dalam golongan hamba-Ku yang sudah Aku nantikan. Wadkhuli jannati, nikmati surga pendahuluan yang sudah Aku siapkan. Mohon ya Allah, mohon jadikan kami termasuk dalam golongan itu ya Rabbal Alamin. Unsurna ya Allah minal qaumil kafirin. Mohon tolong kami ya Allah dari pengaruh-pengaruh buruk yang mampu menjauhkan kami dari ketaatan kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Unsurna minasyaitonir rajim. Mohon tolong kami dari pengaruh setan yang terkutuk. Allahumma unsurna ya Allah minal zalimin. Mohon tolong kami dari pengaruh orang-orang zalim dalam kehidupan kami. Wa nahussuka bid-du'a li ikhwanina fi Filistin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Rahim. Allahumma asbirhum ya Allah. Allahumma ansurhum ya Rabbal Alamin. Allahumma ansurhum ya Rabb. Kami mohon ya Allah, kami mohon di Jumat ini kami khususkan doa untuk saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Irak, di Rohingya. Kami mohon tolong mereka ya Allah, sadarkan mereka ya Allah, dan ampuni kami yang belum mampu menolong mereka dalam kebaikan. Allahumma khafif hisabana, ringankan hisab kami ya Allah, karena tak mampu menolong mereka dalam kebaikan. Allahumma la tuhasibna ampa'afina fi nasatil aqsa. Mohon ringankan hisab kami, ampuni kami ya Allah yang tidak mampu mempertahankan aqsa. Ampuni kami ya Rabb. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan wa anta tarhamur. Ya Allah, mohon jadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang Kau ridai, Engkau berkah. Allahumma di rumah. Ya Allah, mohon bimbing para pemimpin kami, anugerahkan hidayah kepada mereka ya Allah, untuk mendekat kepada ketentuan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ulama'ana wahfidhu, dan mohon bimbing para ulama kami serta jaga mereka ya Allah. Waj'alhum minal mukhlasin, jadikan mereka orang-orang ikhlas dalam perjuangan. Allahumma wahfidh sufana wajannibna minat tafriqah, satukan saf kami ya Allah. Mohon tanamkan kelembutan di hati kami untuk bersatu dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Himpun kami ya Rabbal Alamin dalam ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon anugerahkan kami segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan, dan segala kebahagiaan di akhirat yang mampu kami raih. Syafaat-Mu ya Allah, syafaat Quran-Mu ya Allah, serta Nabi Muhammad SAW, dan bimbing kami untuk mendapatkan teman-teman yang saleh di sekitaran kami, yang mampu menjadi teman-teman kami yang Kau sebutkan di Quran-Mu itu ya Allah, ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa shalihin ya Allah. Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah datang ke Jumat ini beribadah kepada, memohon dengan khusyuk seperti Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa-doa kami seperti apa yang telah Kau janjikan. Dan mohon jangan sia-siakan air mata kami ya Allah. Mohon ya Allah, jika dengan semua ini Engkau belum kabulkan juga dengan doa kami, maka mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada-Mu ya Allah. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yaqul bil 'adli wal ihsan
ويتقي بالقرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة